Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United. Victor Gyökeres, striker yang menjadi target utama Setan Merah, dikabarkan masih berminat hijrah ke Old Trafford. Ternyata, ada satu hal yang membuat Gyökeres mau pindah ke MU meski Setan Merah gagal ke Eropa. Sosok Ruben Amorim menjadi kunci utama. Sang striker masih membuka peluang untuk bersatu kembali dengan pelatih yang pernah membawanya ke Sporting Lisbon ini. Amorim adalah sosok yang mengembangkan karir sang striker di Portugal. Hubungan keduanya sangat baik dan Gyökeres mau dilatih lagi oleh Amorim. Harga transfernya dikabarkan mencapai 75 juta euro. Sporting Lisbon juga dikenal sebagai klub yang keras dalam negosiasi transfer. Man United harus bergerak cepat dalam proses transfer ini, karena ada dua klub Inggris lain yang juga berminat pada Gyökeres. Kedua klub itu adalah dua rival berat Setan Merah, yaitu Arsenal dan Chelsea yang juga dikabarkan mengincar sang striker. Liam Delap jadi striker baru Chelsea, yang dibeli dari Ipswich. Delap berani pakai nomor, kutukan, nomor 9. Dilansir dari situs resmi Chelsea, Liam Delap memilih nomor punggung 9. Nomor punggung yang sudah dicap kutukan. Saya memahami status klub ini dan dapat melihat arah yang akan ditempuh. Ini akan menjadi tempat yang luar biasa bagi saya untuk berkembang, dan saya berharap dapat mencapai hal-hal luar biasa di sini untuk membantu klub memenangkan lebih banyak trofi, tegas Liam Delap dilansir dari situs resmi klub. Barcelona harus gigit jari terkait misi mengejar winger Liverpool Luis Diaz. The Reds baru saja menolak tawaran Los Culés. Dikutip The Athletic, Barca sudah mengajukan penawaran untuk menggaet Diaz, tapi tidak disebut berapa nilai tawaran klub Katalan itu. Kabarnya Liverpool memilih mempertahankan Diaz, meski kemungkinan besar tidak memperpanjang kontrak si pemain yang habis 2027. Sebab saat itu Diaz akan berusia 30 tahun. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer AC Milan. Rossoneri dikabarkan sedang mengincar winger Manchester United, Jadon Sancho, sebagai salah satu target utama mereka di musim panas ini. Menurut laporan Tim Talk, Allegri saat ini mengarahkan perhatiannya ke Premier League. Milan disebut tertarik untuk memboyong Sancho dari Old Trafford dalam waktu dekat. Manchester United dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Sancho ke San Siro. Jika Milan serius ingin merekrut Sancho, MU dikabarkan siap bernegosiasi untuk mewujudkan transfer tersebut. Kabarnya Manchester United telah menetapkan harga jual Sancho di kisaran 25 juta pounds. Angka ini dinilai cukup terjangkau untuk pemain dengan kualitas seperti Sancho. Wolverhampton Wanderers resmi melepas Justin Hubner dengan status bebas transfer. Bek timnas Indonesia tidak diperpanjang kontraknya. Wolves mengumumkan daftar pemain yang dipertahankan pada Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 pagi WIB. Justin masuk dalam 10 nama yang dilepas bebas transfer. Kontrak Justin yang akan habis tanggal 30 Juni mendatang tidak diperpanjang. Artinya, bek berusia 21 tahun itu bisa cabut dengan gratis. Klub Premier League, Chelsea, rupanya masih menyimpan ketertarikan pada Alejandro Garnacho. The Blues dikabarkan akan mencoba kembali mendekati sang winger Manchester United di musim panas ini. Alasan utama Chelsea kembali mengejar Garnacho adalah karena sang pemain dikabarkan masuk dalam daftar jual Manchester United. Meski berminat, Chelsea disebut belum melakukan langkah konkret untuk transfer Garnacho. Sang winger hanya bisa meninggalkan Old Trafford jika ada klub yang bersedia membayar mahar transfer sebesar 70 juta pounds. Manchester United tampaknya sedang menyiapkan transfer ketiga mereka di musim panas ini. Setelah Bryan Mbeumo, Setan Merah dikabarkan akan mencoba menggaet Ederson dari Atalanta. MU dikabarkan belum menghubungi Atalanta maupun Ederson. Mereka masih fokus menyelesaikan transfer Mbeumo terlebih dahulu. Tapi dalam waktu dekat, Setan Merah akan segera memulai proses transfer Ederson. Mereka tidak ingin berlama-lama dalam perburuan ini. MU ingin skuad mereka sudah komplit sebelum memulai tur pramusim bulan depan. Jadi mereka ingin transfer ini lekas selesai. Selesai sudah perjalanan Jorginho di Arsenal. Gelandang Italia itu pulang ke Brasil dan membela Flamengo. Arsenal mengumumkan perpisahan dengan Jorginho dilakukan atas kesepakatan bersama. Sang pemain kini langsung gabung Flamengo. Transfer Jorginho diumumkan Flamengo di situs resminya. Klub Brasil itu mengontrak sang gelandang dengan durasi 3 tahun sampai 2028. Ange Postecoglou bisa memberi gelar Liga Eropa bagi Tottenham Hotspur. Capaian itu rupanya dirasa masih kurang, sehingga sang manajer tetap dipecat. Torehan trofi yang dimenangkan Ange Postecoglou akhirnya kurang memuaskan manajemen Tottenham Hotspur. Hasil jeblok di Premier League akhirnya menjadi acuan untuk memberhentikan ex-pelatih timnas Australia, Yokohama F. Marinos, dan Celtic tersebut. Ole Romeni meneruskan laju gol bersama timnas Indonesia. Pemain 24 tahun dinilai mempunyai kemampuan lebih dari sekadar insting gol. ESPN yang membahas mengenai kemampuan Romeni.
Dia mempunyai lebih dari satu kekuatan untuk menjadikannya penyerang berbahaya. Dia jelas mempunyai insting mencetak gol, tapi itu bukan menjadi satu-satunya kekuatannya. Arsenal mendapatkan perkembangan baik dari negosiasi dengan RB Leipzig untuk transfer Benjamin Sesko. Pembicaraan kini berlanjut. Sejumlah laporan, termasuk dari Sky Sports dan Fabrizio Romano, mengungkap bahwa negosiasi kini berlanjut ke tahap lebih serius. Meski diyakini belum akan ada kesepakatan sampai akhir pekan ini, tapi Arsenal mendapatkan respons yang diharapkan dari Leipzig dan Sesko. Arsenal diperkirakan harus mengeluarkan dana setidaknya 70 juta pound untuk merekrut Sesko. Sebuah harga yang mau tak mau harus dibayar meriam London, jika ingin memperbesar peluang juara. AS Roma resmi punya pelatih baru. Ilupi mengumumkan Gian Piero Gasperini sebagai penerus Claudio Ranieri sebagai juru taktik. Gasperini punya kecenderungan memainkan formasi 3 back, dengan gaya permainan yang cair dan pressing agresif. Ia jeli mengembangkan pemain-pemain muda, yang selain bisa jadi andalan tim di kemudian hari, juga menjadi sumber pendanaan klub karena laku mahal. Sementara itu, setelah menyelesaikan transfer Mataskunya, Manchester United masih ingin memperkuat skuadnya dengan mendatangkan satu pemain Premier League lagi. Nama Pervis Estupihan dari Brighton muncul sebagai target berikutnya. Klub disebut telah mengajukan ketertarikan untuk membawa sang bek yang dikenal memiliki fisik kuat. Padahal sebelumnya, United baru saja mendatangkan Patrick Dorgu dan masih memiliki Luke Shaw di sektor bek kiri. Rafael Leao disebut-sebut ingin angkat kaki dari AC Milan, dan situasi ini langsung menarik perhatian raksasa Bundesliga, Bayern Munich. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Rafael Leao sudah mulai bersiap meninggalkan AC Milan, meskipun masih terikat kontrak hingga 2028. Leao dikabarkan ingin mengejar tantangan baru di luar San Siro. Pihak Milan pun disebut tak akan menahan kepergiannya selama ada tawaran yang sesuai. Klub siap membuka negosiasi jika ada pihak yang berani membayar di atas 70 juta euro. Jumlah itu jauh lebih rendah dari nilai klausul rilisnya yang mencapai 175 juta euro. Namun, manajemen Milan tampaknya lebih mengedepankan kestabilan finansial dibanding memaksakan nilai maksimum. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, melalui akun X-nya, sebagaimana dikutip oleh Football Italia. Ia menyebut Leao telah memberitahu Milan mengenai keinginannya. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mengalami hambatan dalam proses negosiasi transfer Milos Kerkez dengan Bournemouth. Masalah utama muncul pada kesepakatan harga yang belum tercapai. Liverpool tak mau buang-buang waktu. Klub asal Merseyside itu disebut sudah mulai menghubungi Bournemouth untuk menjajaki kemungkinan transfer Kerkez. Masalah krusial muncul pada aspek harga. Bournemouth disebut mematok nilai tinggi untuk Kerkez, yang dinilai Liverpool terlalu mahal. Bek muda tersebut dibanderol hingga 45 juta pounds. Kabar ini dilaporkan oleh E-News. Bournemouth juga disebut enggan menurunkan harga karena ingin mendapatkan keuntungan maksimal. Keengganan ini makin kuat setelah The Cherries sukses menjual Dean Huijsen ke Real Madrid dengan nilai mencapai 50 juta pounds. Musim 2025-2026 menjadi titik awal era baru bagi Real Madrid. Klub raksasa Spanyol ini tak hanya menyambut pelatih anyar Xabi Alonso, tetapi juga memperkenalkan seragam kandang terbaru yang akan digunakan Kylian Mbappé DKK. Desain jersey anyar ini membawa nuansa nostalgia bagi para Madridista. Terinspirasi dari seragam musim 2009-2010, tahun perdana Cristiano Ronaldo berseragam Los Blancos, jersey ini menjadi simbol transisi dan harapan baru. Dengan dominasi warna putih khas Madrid, kaos ini dihiasi garis-garis kuning halus yang merujuk pada warna dalam lambang klub, serta tekstur yang terinspirasi langsung dari arsitektur stadion legendaris Santiago Bernabeu. Detail desainnya menggabungkan elemen dari struktur asli dan renovasi terbaru Bernabeu, menciptakan kesan elegan dan modern tanpa melupakan sejarah. Jersey ini dipadukan dengan celana dan kaos kaki berwarna putih, menciptakan tampilan klasik yang tetap segar. Inter Milan telah meluncurkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2025-2026. Peluncuran ini diumumkan melalui situs resmi klub dan media sosial. Seragam anyar ini dibuat bersama Nike dan menonjolkan identitas nerazzurri. Desainnya memadukan unsur tradisional dan inovatif. Jersey ini menampilkan garis hitam dan biru khas Inter. Namun, pola tersebut dirancang membentuk kata Inter secara tersembunyi. Inter menjelaskan jersey ini memadukan unsur terlihat dan tak terlihat. Garis-garis hitam biru di bagian depan membentuk kata Inter yang hanya terlihat bagi mata yang jeli. Menurut klub, desain ini menggambarkan identitas nerazzurri. Fans Inter akan merasakan semangat klub yang tertanam dalam pola tersebut. Selain itu, jersey ini hadir dengan detail tambahan berwarna chlorine blue. Logo Inter, Nike swoosh, dan sponsor Betson, Sport, Get.io, serta U-Power dibuat lebih mencolok.
Winger Barcelona, Rafinha, dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga 2024/2025. Pemain timnas Brasil itu berhasil menyingkirkan nama-nama besar seperti mega bintang Kylian Mbappe dan sensasi muda Lamine Yamal. Terpilihnya Rafinha sebagai pemain terbaik Liga musim ini cukup mengejutkan, terutama mengingat performa individual Mbappe yang fantastis bersama Real Madrid. Namun, Komite La Liga memiliki pandangan lain. Rafinha dianggap menampilkan performa yang lebih seimbang dan krusial bagi kesuksesan Barcelona menjuarai La Liga musim ini. Federico Chiesa menegaskan keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari Liverpool musim depan, meski sebelumnya sempat memberi sinyal bakal kembali ke Italia. Kabar tersebut juga diperkuat dengan keinginan Chiesa untuk mendapatkan menit bermain reguler demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Italia. Ia dikabarkan ingin berada di tim yang mampu memberinya kepercayaan penuh, agar performanya tetap kompetitif di level tertinggi. Sinyal kepulangan Chiesa ke Italia kemudian makin menguat. Ia mengaku tak menutup pintu kembali ke Juventus, atau pindah ke rival bianconeri yakni AC Milan. Liverpool, sang kampiun Premier League 2024/2025, semakin mendekati kesepakatan transfer dengan Bayer Leverkusen untuk mendatangkan gelandang muda berbakat asal Jerman, Florian Wirtz. Negosiasi antara kedua klub disebut sudah memasuki tahap akhir. Keinginan Wirtz tampaknya mengerucut pada satu pilihan, Liverpool. Ia disebut-sebut tertarik bermain di bawah manajer anyar The Reds, Arne Slot, dan melihat Premier League sebagai tempat ideal untuk mengembangkan kariernya. Tertariknya sang pemain membuat Liverpool kian agresif. Mereka pun langsung mengajukan tawaran resmi kepada Bayer Leverkusen sebagai bentuk keseriusan dalam mengamankan transfer. Dari laporan yang beredar, nilai transfer diperkirakan berada di angka 100 hingga 130 juta euro. Jumlah yang besar, namun dianggap setimpal dengan talenta dan usia Wirtz yang masih muda. Negosiasi antara Liverpool dan Leverkusen kini telah mencapai babak akhir. Keduanya tengah merampungkan detail-detail final sebelum pengumuman resmi dilakukan kepada publik. Bila tak ada kendala, Wirtz akan segera terbang ke Inggris guna menjalani tes medis. Bahkan, kesepakatan pribadi antara dirinya dan pihak Liverpool sudah tercapai terlebih dahulu. Liverpool kembali menghidupkan minat untuk merekrut bek tengah Bayern Munchen, Kim Min-jae, di tengah persaingan ketat dari Chelsea dan Newcastle United, sementara sang pemain dikabarkan memang ingin berkarir di Premier League musim depan. Menurut laporan Cut Offside, Bayer siap melepas pemain Korea Selatan itu dengan harga lebih rendah, dari 50 juta euro menjadi sekitar 35 juta euro, membuka celah bagi Liverpool untuk bergerak cepat. Manajer Arne Slot ingin membangun kembali pertahanan dengan pemain berpengalaman yang tetap punya ambisi besar, dan Kim Min-jae cocok dengan profil tersebut. Liverpool tengah menyelesaikan detail akhir untuk transfer kiper muda Armin Peksi dari klub Hungaria, Puskás Akademia. Menurut Fabrizio Romano, Peksi akan menjadi penjualan termahal sepanjang sejarah klub asal Hungaria tersebut. Peksi telah menyetujui proyek Liverpool dan secara pribadi telah mencapai kesepakatan kontrak. Meski masih ada beberapa detail teknis antar klub yang perlu dirampungkan, transfer ini diyakini akan berjalan lancar. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu tampil dalam 30 pertandingan Liga musim lalu dan mencatatkan 9 clean sheet. Lahir di Austria, Peksi memilih membela tim nasional Hungaria di level usia muda. Ia bahkan sempat masuk nominasi penghargaan bergengsi Golden Boy berkat performa apiknya di bawah Mistar. Inter Milan disebut telah melakukan kontak lanjutan dengan Manchester United terkait kemungkinan transfer permanen Rasmus Hojlund di bursa transfer musim panas ini. Bagi Inter Milan, ketertarikan terhadap Hojlund muncul dalam periode yang penuh dinamika. Klub Serie A itu baru saja mengalami kekalahan telak 0-5 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions akhir pekan lalu. Bagi Inter, pengalaman Hojlund di Serie A bersama Atalanta sebelumnya mungkin menjadi faktor utama yang membuat mereka tertarik. Kendati performanya di Liga Inggris belum mengesankan, Hojlund dianggap masih memiliki potensi yang bisa digali lebih jauh, terutama jika bermain dalam atmosfer sepak bola Italia yang sudah dikenalnya.